Jakarta baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-496 pada 22 Juni tahun 2025. Tanggal ini diambil dari momen bersejarah ketika Fathaillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis pada tahun 1527. Kemudian mengganti nama pelabuhan itu menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan dalam bahasa Sanskerta. Peristiwa tersebut menandai awal Jakarta sebagai kota yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Islam. Namun, cerita Jakarta modern tidak berhenti di situ. Ia berlanjut dalam babak kolonialisme baru, ketika kota ini dibangun oleh kekuatan lain dari Eropa yaitu negeri Belanda. Pada awal abad ke-17, sebuah perusahaan dagang Belanda yang sangat berpengaruh, Verenigde Ostindische Compagnie atau VOC, mulai melebarkan kekuasaannya di Asia. VOC bukanlah perusahaan biasa, ia memiliki hak untuk berdiplomasi, membentuk angkatan laut, bahkan mengelola wilayah seperti sebuah negara. VOC memilih Jayakarta sebagai pusat administrasi dan perdagangan, karena pelabuhan Banten saat itu sudah dipenuhi oleh kantor dagang bangsa Eropa lain seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Jayakarta dinilai lebih strategis dan belum banyak kantor dagang Eropa di sana. Pada tahun 1611, VOC mendapat izin membangun rumah kayu berpilar batu dan menyewa lahan seluas 1,5 hektar di tepi timur Sungai Ciliwung. Kawasan ini berkembang menjadi kompleks perkantoran, gudang, dan permukiman Belanda, dengan bangunan utamanya bernama Nassauhuis. Nederlands, Indië onze schat, eilandland, wij hebben dat. In een oranje wimpel vast, rijkdom uit de tropenpracht. Equatoriale smaragd, overvloeiend in ons land. Nederland bracht glorie, welvaart en ontwikkeling, zegen van de koningin. Ketika Jan Pieterszoon Koen menjabat Gubernur-Jenderal VOC dari tahun 1618 hingga tahun 1623, ia memperkuat kompleks ini dengan membangun benteng dan meriam. Nederland ziet de glinstering, Nederlands-Indië zo groot. Onze trots en onze nood, tussen de eilanden daar. Pada tanggal 30 Mei tahun 1619, VOC menyerang Jayakarta dan membumi hanguskan keraton serta permukiman penduduk. Kota itu lalu jatuh sepenuhnya ke tangan VOC. Pieterszoon Koen awalnya ingin menamainya New-Hollandia, namun Dewan 17 di Belanda memutuskan memberi nama Batavia untuk mengenang suku Batavi, leluhur orang Belanda. Brachten we handel naar elkaar, cultureel en sterk met waarde. Motto hidup Koen, Bispereni, Onsiu Vijandeni, One God is met ons. Jangan putus asa, jangan takut pada musuhmu, karena Tuhan bersama kita, dijadikan semboyan kota Batavia, Bispereni. Eer aan de Nederlandse waarde. Tussen de eilanden daar. Pemerintahan kota Batavia secara resmi dibentuk pada 4 Maret tahun 1621. Kota ini dibentengi, dikelilingi parit, gudang, pagar besi, dan tiang-tiang kokoh. Dalam waktu 8 tahun, kota Batavia berkembang pesat, 3 kali lipat dari ukuran semula. Brachten we handel naar elkaar, cultureel en sterk met waarde, eer aan de Nederlandse waarde, met het hart en met de hand. Namun, dominasi VOC tak lepas dari perlawanan. Pada 27 Agustus tahun 1628, Sultan Agung dari Kesultanan Mataram melancarkan serangan besar ke Batavia.
VOC saat itu memonopoli perdagangan dan menghalangi kapal-kapal dagang Mataram ke Malaka. Mataram merasa kekuasaannya di Jawa terancam. Serangan pertama dipimpin oleh Tumenggung Goreksea, namun gagal karena kuatnya pertahanan Belanda dan masalah logistik. Setahun kemudian, serangan kedua dilancarkan, dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Sultan Agung bahkan membangun lumbung padi di Tegal dan Cirebon untuk mendukung logistik. Sayangnya, VOC mengetahui rencana ini dan membakar lumbung-lumbung tersebut. Mataram kembali gagal. Setelah itu, VOC terus memperkuat Batavia, yang pada tahun 1650 telah rampung dibangun sebagai kota benteng modern. De zeilen gespannen, we varen uit, met dappere harten en blik op goud. Cornelis leidt ons naar Oosterse kusten, waar verhalen en schatten samen klonteren in lusten. Met flamenco's klanken, de golven dansen mee, de horizon lokt, geen angst voor de zee. Door stormen en strijd, we laten niet los. Voor vrijheid en glorie, we dragen het trots. De zon brandt fel, het zweet op de huid. De dageraad nadert, de gevaren luidt. Maar met elke slag van de drum wij vooruit. Op zoek naar rijkdom en dromen vol bruid. Met flamenco. Wilayah Batavia terus meluas, sementara daerah sekitarnya sempat kosong karena ancaman dari prajurit-prajurit Mataram dan gerilyawan Banten. Namun perjanjian dengan Mataram tahun 1652 dan Banten tahun 1659 dan tahun 1684 memperkuat kekuasaan VOC atas wilayah antara Kali Cisadane dan Sungai Citarum. Kinderen in schoolbanken leren elke dag meer, wij bouwen aan de toekomst. Pada 1 April tahun 1905, nama Stad Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia, lalu menjadi Stad Gemeente Batavia pada 8 Januari tahun 1935. De zeilen gespannen, we varen uit, met dappere harten en blik op goud. Cornelis leidt ons naar Oosterse kusten, waar verhalen en schatten samen klonteren in lusten. Met flamenco's klanken, de golven dansen mee, de horizon lokt, geen angst voor de zee. Door stormen en strijd, we laten niet los. Voor vrijheid en glorie, we dragen het trots. De zon brandt fel, het zweet op de huid. De dageraad nadert, de gevaren luidt. Maar met elke slag van de drum wij vooruit. Op zoek naar rijkdom en dromen vol bruid. Met flamenco's klanken, de golven dansen mee. De horizon lokt, geen angst voor de zee. Door stormen en strijd, we laten niet los. Voor vrijheid en glorie, we dragen het trots. De zon brandt fel, het zweet op de huid. De dageraad nadert, de gevaren luidt. Maar met elke slag van de drum wij vooruit. Op zoek naar rijkdom en dromen vol bruid. Met flamenco's klanken, de golven dansen mee. De horizon lokt, geen angst voor de zee. Door stormen en strijd, we laten niet los. Voor vrijheid en glorie, we dragen het trots. Elk eiland een belofte, elk schip een strijd. We zingen van hoop, we zingen van tijd. Cornelis de houtman, de weg naar het licht. Met vurige ritmes vinden wij ons zicht. De haven in zicht, de vlaggen hoog.
De zeeman zingt terwijl hij verder toog. De wereld is groot, maar niets houdt ons vast. Met de ziel van flamenco is avontuur onze last. Pada saat pecah Perang Pasifik, Jepang melakukan invasi ke Hindia Belanda, dan pada tanggal 8 Maret tahun 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Di bawah pemerintahan militer Jepang, nama Batavia diganti menjadi Jakarta untuk menarik simpati rakyat dalam Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tahun 1945, Belanda mencoba kembali menguasai Hindia Belanda. Namun rakyat Hindia Belanda telah memproklamirkan diri menjadi negara merdeka dengan nama Republik Indonesia. Setelah berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, pada akhirnya Republik Indonesia mampu menyingkirkan keinginan Belanda untuk berkuasa kembali. Republik Indonesia berdiri dan Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia hingga pada tahun 2024. Saat panggilan dicuang datang, ku tatap wajahmu yang berbalut sedih, dan buah hati kita di gendonganmu menatapku seakan memintaku harus kembali. Markas besar telah memanggilku, negeri ini dalam bahaya. Belanda sudah datang, Belanda sudah dekat. Aku seorang tentara Republika, aku memilih jalan tentara. Harapan negeri kita, tanggung jawab ada. Markas besar telah memanggilku, negeri ini dalam bahaya. Belanda sudah datang, Belanda sudah dekat. Arahku sepatu larsen, bunyi kokangan senjata, deru mesin bergerak, berderap menuju medan laga. Jalan perjuangan kaum satria. Markas besar telah memanggilku, negeri ini dalam bahaya. Belanda sudah datang, Belanda sudah dekat. Tatapan matamu dalam debu dan hujan peluru, teriakan kelelakaianmu menggetarkan musuh-musuhmu. Untuk perdamaian kita harus berperang, untuk masa depanmu aku harus berjuang. Cita-cita proklamasi